Halo pemirsa Metro TV Lampung, senang sekali rasanya saya Kristi kembali berjumpa dengan Anda dalam dialog spesial. Pemirsa, saya akan menghadirkan informasi dan juga inspirasi terkini untuk Anda. Kita akan membahas tentang busa pustaka. Mungkin ini cukup asing terdengar di telinga masyarakat. Sudah hadir bersama saya, Mang Adi sekaligus pegiat literasi dan juga pendiri busa pustaka. Assalamualaikum Mang Adi. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, semangat terus ya Mang Adi ya. Harus sehat dan semangat. Mang Adi, sebenarnya apa sih busa pustaka ini? Mang Adi, boleh jelaskan? Busa Pustaka adalah perpustakaan keliling yang saya dirikan sejak tahun 2017. Jadi tahun 2017 itu saya sebagai seorang salesman di salah satu perusahaan distributor yang ada di Lampung ini, saya mengunjungi daerah kurang lebih jaraknya dari pusat kota 100-an kilo. Dari satu toko ke toko lain, naik motor, itu saya dicegat sama anak SD. Anak SD, Mang berhenti mang, kata dia kan. Terus saya bilang, kenapa mau ikut? Enggak, saya minta uang 50.000, kata dia. Loh, 50.000 buat apa? Tambahin dulu Mang, kita mau beli salju, kata dia. Salju saya tahu banget itu narkoba jenis sabu-sabu, anak SD. Saya yang sampai segede ini gak pernah ngeliat langsung. Mereka pakai. Artinya adalah waktu itu saya juga akhirnya nyamar lah pura-pura jadi polisi. Ngancem mereka sedikit gitu ya kan. Sampai akhirnya saya seminggu mikirin. Saya seminggu ke depannya karena saya nyuruh mereka ngumpul di pos ronda minggu depannya. Dan saya ngaku-ngaku polisi. Saya gimana nih minggu depannya nih? Karena dulu saya kuliah di Jakarta. Saya juga dulu bikin di Taman Lebak Bulus. Itu saya dulu dibantu sama almarhum Glenn Fredly. Jadi di Jakarta itu dulu tahun 2010-11, 20-an anak kita gratis kejar paket. Jadi anak-anak jalanan yang awalnya sempat nodong-nodong di terminal Lebak Bulus, akhirnya mereka mendapat kejar paket C waktu itu setara SMA dan mereka bekerja gitu. Alhamdulillah. Nah itu akhirnya saya kepikiran, oke, literasi lagi nih kayaknya selama seminggu kegalauan saya ya kan. Balik lagi, tapi saya balik lagi dengan pendekatan ke salah satu yang punya toko langganan atau outlet dari perusahaan saya ada di situ, rekanan. Saya minta tolong karena dia berpengaruh di sana. Akhirnya saya dekati, tapi memang selama 1 bulan itu penuh konflik. Saya sampai ketembak sama salah satu bandarnya karena nantang bener katanya. Saya memang nantang karena ini anak-anak ini kena narkoba imbasnya gitu ya, kena imbasnya ya. Sampai akhirnya yang nembak pun akhirnya ditembak juga sama polisi tapi kasusnya lain. Dia meninggal. Perampokan di Jakarta dan itulah akhirnya saya wadah sekalian nih. Udah terlanjur kecemplung nih biar semakin mantep. Pulanglah ke Bandar Lampung, ternyata sama aja kan gitu. Kasusnya juga yang sama Anda aja. lihat seperti itu di Bandar Lampung juga, Mang? Artinya iya, bahwa tentang akses membaca di masyarakat ini, khususnya anak-anak ini nggak ada. Dan akhirnya masyarakat, termasuk anak-anak ini terlena akan keadaan itu. Gitu. Mereka mau baca buku di mana? Mereka mungkin ke Perpusda, pada saat field trip mungkin TK-nya atau dari SD-nya. Tapi kita juga sebenarnya butuh bagaimana Perpusda dengan kendaraan kelilingnya, perpustakaan keliling daerah benar-benar menjangkau pelosok dengan membawa buku sembari dengan mengedukasi gitu loh. Balik lagi ke Karang nih, ke Tanjung Karang, ke Bandar Lampung, bingung nih. Waduh, ternyata banyak juga problemnya gitu ya kan di anak-anak. Saya nggak pengen nih anak-anak kayak gini nih gitu ya kan. Waktu itu belum ada nama. Akhirnya itu saya 2017 pertama kali berdiri, nggak sampai 10 buku. Nama adalah doa dan saya percaya banget itu, apalagi kita terus ikhtiar ya, bukan cuma berhadap doanya doang, terus berusaha. Sekarang koleksi busa pustaka hampir 7.000 buku dan sudah memberi akses baca ke puluhan ribu anak di Lampung. Sebenarnya selain kegelisahan tadi, Anda melihat anak-anak yang tadinya harusnya mendapatkan pendidikan yang layak, tapi mereka malah menyalahgunakan, mungkin kita bisa bilang obat-obat terlarang seperti itu. Kegelisahan apa lagi yang Anda rasakan, Mas Mang Adi? Kita dipandang oleh banyak
semacam NGO lah atau kayak PISA lah, melihat dan menilai bahwa literasi Indonesia itu rendah, gitu ya kan? Literasi kita itu rendah, minat bacanya itu sangat rendah. Dipandang survei Visa kan bahwa kita Indonesia minat bacanya termasuk paling rendah di dunia. Gitu. Sebenarnya bukan minat bacanya yang rendah, akses bacanya yang nggak ada. Karena setuju ketika akses membacanya itu sebenarnya yang sulit sekali, Mang. Ya saya tuh berpikirnya kayak gini loh Mbak, bahwa seharusnya memang kita itu sudah terbiasa dengan keliling. Artinya instansi lah atau ada perusahaan-perusahaan lewat CSR lah yang masuk ke kampung-kampung. Karena kenapa? Kalau orang bilang literasi itu nggak cuma baca, apalagi anak-anak zaman sekarang mindsetnya udah literasi digital segala macam. Tapi tetap aja kita masih tetap butuh buku, tetap butuh bahan bacaan gitu. Dan awal dari semua jenis literasi itu ada 6 jenis kan dan segala macam itu, awalnya kan baca. Semuanya itu awalnya baca. Akarnya dia mau baca sebenarnya emang ya. Orang Indonesia itu suka ada yang bilang kayak gini nih ke saya temen. Tapi sebenarnya kuno. Enggak. Perpustakaan keliling itu memang terlihat kuno. Tapi kalau kamu ke Finlandia sebagai minat baca tertinggi di dunia, literasi nomor 1 di dunia, lihat perpustakaan keliling mereka setiap hari kelilingnya kayak gimana. Kita itu kondisinya karena sudah brainwash atau mindset kita adalah digital, gawai, gadgetnya segala macam. Padahal balik lagi, kita tanpa dasar yang cukup lewat membaca segala macam, penggunaan ini bisa membahayakan, gitu. Termasuk juga keliling pakai buku, gak sekedar baca. Literasi gak cuma baca. Saya akhirnya ngomong kayak gitu. Karena kenapa? Karena saya pada akhirnya bisa mengedukasi anak-anak. Gimana sih perpustakaan keliling hadir untuk nemenin anak-anak belajar? Karena dia nggak ngerti tugas apa yang diberikan oleh gurunya. Sementara ayah dan ibunya memiliki pendidikan kurang. Gitu. Latar belakang pendidikannya kurang. Siapa yang mau bantuin? Pilihannya membiarkan mereka pasrah dengan nilai jelek dari gurunya, atau kita turun tapi bukan ngerjain soalnya, ngerjain tugasnya. Mendampingi mereka sampai memahami apa yang dikerjakan. Makanya kalau di sekolah rakyat Bisa Pustaka, ada yang nanya sama saya kemarin. Dia mukanya sedih karena nilainya ada C segala macam. Saya bilang, kamu lebih sedih karena nilai C? Iya Mang, sedih, gak enak sama Mamang, ngajarin terus tiap hari sampai pulang malam segala macam. Mamang gak butuh, gitu. Kamu itu gak butuh nilai. Yang kamu butuh itu dan yang paling penting itu adalah pemahaman. Ini, jadi mindset mereka kan belajar ujian. Karena apa? Nilai. Cuma buat nilai bagus, bukan buat paham tentang itu. Sedangkan yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari adalah belajar. Kita hidup sehari-hari kan belajar. Baik, Mang Adi, kita tahan sejenak. Ini sangat menarik sekali dan kita juga tentunya ingin mengetahui lebih lanjut tentang Bisa Pustaka ini sendiri, Mas Adi. Tapi kita jeda sejenak. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, tetaplah di Dialog Spesial.